Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Wiji dengan saya Desta Fitriani Anggraika sebagai host podcast episode kali ini. Dimana di podcast sebelumnya kita sudah berkenalan dengan instansi lain, memperkenalkan layanannya di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Wonogiri. Saat ini kita sudah kedatangan dari instansi Dinas Sosial serta BPJS, di mana pada podcast kali ini kita akan menjelaskan terkait jaminan kesehatan, karena sejatinya podcastnya Wiji seputar akselerasi informasi pelayanan publik di Kabupaten Wonogiri untuk masyarakat luas. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan berkenalan langsung dengan Kepala Dinas Sosial serta dari BPJS Kesehatan Kabupaten Wonogiri. Monggo Ibu dan Mbak bisa memperkenalkan diri serta menyapa penonton kita yang menonton podcast ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua warga masyarakat Kabupaten Wonogiri. Izin untuk memperkenalkan, nama saya Kurnia Listiarini dari Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Desta. Selamat pagi Bapak Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Dwi Purwanti. Saat ini saya sebagai staf mutu layanan di kantor Kabupaten Wonogiri. Terima kasih. Baik, kita sudah berkenalan. Bagaimana kabarnya Mbak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah. Sama-sama dipanggil Mbak saja. Ya, siap Ibu. Pada podcast kali ini kita akan membahas terkait jaminan kesehatan serta layanan yang disediakan di Mall Pelayanan Publik baik dari Dinas Sosial maupun dari BPJS begitu, karena ada kesinambungan begitu Nje. Jadi bagi masyarakat Wonogiri khususnya untuk memproses atau mengikuti terkait jaminan kesehatan begitu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dari BPJS Kesehatan yang disediakan gitu layanan yang di Mall Pelayanan Publik itu nopo mawon begitu. Oke, terima kasih Mbak Desta. Oke, untuk di Mall Pelayanan Publik sendiri kita sudah ada stand untuk BPJS-nya ya. Untuk pelayanannya sebenarnya sama dengan yang ada di kantor kabupaten. Jadi mau pendaftaran baru, kemudian perubahan data, kemudian perubahan vaskes contohnya, kemudian untuk pembayaran, informasi terkait pembayaran ataupun informasi atau pengaduan itu sudah kita layani juga di sini begitu. Baik, itu ada terkait layanan BPJS terkait PBIJK Nje, Mbak. Itu bagaimana terkait pendaftarannya begitu kalau di dinas di BPJS sendiri ya. Kalau untuk PBI sendiri itu kan sebenarnya ada dua Mbak. Jadi PBI itu ada yang PBI dari Jaminan Kesehatan Nasional yang dari Kementerian Sosial yang dibayari oleh Kementerian Sosial langsung, dan juga PBPU Pemda nanti yang akan dibayari oleh Pemda Kabupaten Wonogiri. Nah, untuk jaminan kesehatan yang nasional itu nanti pendaftarannya melalui Dinas Sosial. Kecuali untuk yang bayi baru lahir yang bapak ibunya ibunya itu sudah punya PBI atau jaminan yang dibayar oleh pemerintah, itu bisa langsung didaftarkan. Tapi kalau misalnya pendaftaran baru yang benar-benar baru itu nanti prosesnya dari Dinas Sosial. Baik. Gitu. Menyambung dari itu ya Bu, PBIJK yang mendaftar dari Dinas Sosial, itu alurnya bagi masyarakat yang ingin memohon terkait jaminan kesehatan tersebut bagaimana Ibu untuk di Dinas Sosial sendiri? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan bagaimana masyarakat ketika membutuhkan jaminan kesehatan, utamanya kalau yang di Dinas Sosial adalah jaminan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun dari kabupaten, namanya PBI. Yang kemudian kartunya dengan kartu Indonesia Sehat atau mereka mempunyai kartu KIS. Nah, untuk mendapatkan kartu KIS tentu itu ada persyaratannya, yaitu warga masyarakat, fakir miskin, dan orang tidak mampu. Ketika warga masyarakat itu orang miskin, kemudian tidak mampu, dan harus masuk di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Ketika sudah masuk di DTKS, dari desa bisa melakukan pengusulan dengan dua jalur. Yang pertama pengusulan APBN itu melalui 6NG yang di masing-masing desa dioperatori oleh salah satu operator di tingkat desa untuk mengusulkan by system ketika sudah masuk di DTKS. Sedangkan untuk yang mendesak kemudian mempunyai sakit kronis, orang dengan gangguan jiwa,
orang dengan HIV AIDS karena harus berobat secara rutin, kemudian untuk kasus-kasus tertentu karena sakit kronis tadi bisa mendaftarkan melalui PBI yang dibiayai oleh APBD. Di sini dengan persyaratan tentunya mereka membawa KTP, KK, kemudian surat keterangan dari desa bahwa yang bersangkutan betul warga masyarakat di situ, kondisinya miskin, kemudian ketika belum masuk DTKS, desa tadi melalui operator desa akan mengusulkan masuk DTKS. Dan ketika memang penyakit kronis harus ada surat keterangan dari layanan kesehatan setempat, bisa puskesmas atau rumah sakit. Kemudian kalau mau dibawa ke Dinsos atau ke MPP silahkan, atau bisa by sistem dengan difoto saja, kemudian nanti mengirimkan berkas tersebut melalui nomor pelayanan dinas sosial. Demikian Mbak Desta. Baik, itu tadi dari dinas sosial ya, berarti alurnya dari dinas sosial dulu baru di setorkan ke BPJS begitu Mbak. Untuk aluripun setelah dari verifikasi dari dinas sosial pripun Mbak untuk mendapatkan jaminan ini? Jaminan ya Mbak ya. Nah tadi kan ada dua nih, PPIJK sama PBPU Pemda. Nah ya untuk yang PBPU Pemda itu biasanya setiap tanggal 20 ya Ibu ya. Setiap 20 itu sudah masuk datanya ke kami, nanti per tanggal 1 sudah akan aktif. Jadi kita daftarkan lewat kantor cabang masing-masing, nanti tanggal 1 sudah aktif, sudah bisa digunakan. Untuk yang PBIJK itu nanti prosesnya di pusat. Jadi nanti dari Kementerian Sosial langsung yang akan memberikan SK-nya, di SK-kan kemudian didaftarkan oleh BPJS Pusat. Biasanya per tanggal 1-nya juga sudah aktif, seperti itu. Baik. Kalau untuk masyarakat sendiri Bu, dengan kategori seperti apa sih Bu yang bisa mendapatkan jaminan kesehatan baik dari Pemda maupun dari pusat begitu Bu? Tadi sudah saya sebutkan di depan. Jadi yang boleh mendapatkan jaminan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah itu dengan kategori masyarakat yang fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibuktikan dengan masuk dalam DTKS. Nah, kalau yang sudah masuk dalam DTKS tentunya akan lebih cepat kita proses untuk masuk di APBN atau di jaminan kesehatan yang dibiayai dengan APBN. Lebih mudahnya difahami seperti itu. Sedangkan untuk yang APBD yang dibiayai oleh pemerintah daerah yaitu sama terdaftar dalam DTKS tapi belum diusulkan ke pusat atau sudah diusulkan tapi belum direalisasi, kemudian mempunyai penyakit kronis belum punya DTKS. Jadi DTKS-nya masih berproses untuk diusulkan tapi dia sakit kronis. Kemudian dia sebagai orang dengan gangguan jiwa kan harus segera ditangani dengan cepat. Kemudian tadi saya sebutkan ada ODA, orang dengan HIV AIDS, karena butuh pengobatan yang rutin. Satu lagi adalah disabilitas. Disabilitas juga mendapatkan prioritas untuk mendapatkan PBI KIS ini tadi. Jadi itu warga masyarakat yang kita fasilitasi untuk mendapatkan istilah masyarakat BPJS yang dibayari oleh pemerintah. Baik Ibu, itu tadi kan yang dibiayai oleh pemerintah. Kalau untuk PPU Mandiri sendiri, untuk di BPJS aluripun bagaimana untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan? Masyarakat ya Mbak ya. Ya. Untuk masyarakat umum itu kan ada yang disebutnya PBPU atau peserta mandiri. Nah, untuk pendaftarannya sebenarnya sangat mudah sekali. Kami punya namanya WhatsApp Pandawa. Itu juga bisa dilakukan di WhatsApp Pandawa. Kedua pakai mobile JKN itu juga bisa. Jadi sudah cukup pakai HP. Dari aplikasi itu sudah bisa mendaftar juga, atau bisa juga ke kantor BPJS atau di kantor MPP ini sendiri. Jadi untuk persyaratannya itu ada KK, KTP, sama buku rekening. Nah, bagaimana kalau nggak punya rekening nih Mbak? Begitu. Kalau misalnya panjenengan punya Tokopedia, OVO, Shopee, itu juga sudah bisa digunakan. Jadi untuk pendaftarannya sangat mudah sekali nih. Jangan sampai nih ya Mbak-mbak ya, sudah sakit baru mendaftar seperti itu. Jadi sebelum sakit untuk JKN, ayo kita segera mendaftar begitu. Berarti bisa melalui e-commerce begitu Mbak? Bisa pakai e-commerce juga. Dimanapun berada bisa untuk mendaftarkan tersebut. Bisa. Nah, untuk selain itu kita juga punya call center Mbak 165, itu juga bisa untuk digunakan juga. Jadi bisa telepon ke sana, nanti bisa kita bantu, kita arahkan melalui mana seperti itu.
Tapi semisal dari mandiri terus ingin turun atau dia tidak mampu untuk membiayai dirinya sendiri, bagaimana Ibu dari Dinas Sosial, apakah bisa memfasilitasi tersebut untuk masyarakat yang mungkin ingin istilahnya turun kelas ya, begitu Ibu? Ya, selama ini hasil koordinasi kami dengan BPJS bahwa bagi warga masyarakat miskin, orang tidak mampu yang mungkin dulunya belum mendaftarkan ke PBI KIS, maka dia mendaftar mandiri karena mendesak harus segera mendapatkan layanan kesehatan. Kemudian ketika di mandiri, kemudian keberatan karena memang dari warga miskin yang dibuktikan dengan DTKS, itu nanti akan kami usulkan pengalihan. Proses pengalihan itu sama dari desa untuk menyampaikan dengan surat keterangan bahwa yang bersangkutan memang warga masyarakat miskin, dibuktikan masuk DTKS, kemudian sebelumnya mandiri untuk dialihkan ke PBI KIS, seperti itu. Jadi nanti surat dari desa itu judulnya pengalihan dari mandiri ke PBI. Bagaimana dengan tunggakannya? Tentunya BPJS yang bisa menjawab, tapi selama ini untuk tunggakan tersebut tetap harus membayar, tapi tanggung jawabnya dengan BPJS, bukan dengan kami. Bedanya apa ketika di pengalihan? Bedanya adalah walaupun dia masih punya tunggakan, nanti tunggakan harus dibayar dengan BPJS, tapi kepesertaannya langsung bisa dialihkan ke PBI, dibayari oleh pemerintah, dan bisa aktif pada saat pengalihan itu sudah selesai. Berarti langsung otomatis Bu, bisa digunakan statusnya dan sudah tanggungan biayanya tidak menggulung lagi, hutangnya tidak menggulung lagi semakin banyak. Itu mungkin manfaat dari pengalihan. Mungkin dari Mbak Fitri mau menambahkan? Oh iya, siap. Betul sekali yang disampaikan Ibu bahwa setelah dialihkan nanti tagihannya akan stop di situ, tetapi untuk yang sebelumnya itu nanti tetap akan menjadi tanggungan ya. Nah, untuk pembayarannya kita sendiri sudah punya program rehabnya ini. Misalnya seperti ini. Saya punya tagihannya banyak nih Mbak, tapi saya belum punya uang sekarang gitu. Bagaimana ya untuk apakah bisa dicicil seperti itu? Bisa. Kami punya program namanya Rehab atau rencana pembayaran bertahap. Jadi itu bisa diakses dari aplikasi mobile JKN. Misalnya ada pasien atau peserta A menunggak 12 bulan misalnya, itu bisa dicicil misalnya 6 kali. Jadi nanti sudah ada simulasinya dari aplikasi di mau berapa kali, kalau misalnya 6 kali itu berapa per bulan, kemudian 4 kali berapa per bulan, itu sudah ada. Jadi sudah sangat mudah. Nanti setiap bulannya pembayarannya cukup yang sesuai dengan beliau pilih. Kalau misalnya 6 kali misalnya sebulannya 120 ya berarti segitu, seperti itu. Nanti bisa dicicil selama yang beliau inginkan berapa kali, seperti itu. Maksimal setengah kali dari jumlah bulan tunggakannya, begitu. Emang untuk besaran atau pembayaran iuran ini bagi kepesertaan PPU Mandiri itu berapa aja sih Mbak? Besar ya, oke. Untuk yang kelas 1 itu 150 per orang per bulan, untuk kelas 2 itu 100, untuk yang kelas 3 itu 42, tetapi untuk saat ini masih ada subsidi ya dari pemerintah sehingga 35.000 per orang per bulan, begitu. Kalau untuk pendaftaran PPU apakah harus memerlukan rekomendasi dari Dinas Sosial begitu Mbak? Tidak memerlukan Kalau untuk PBPU tidak ada rekomendasi, langsung aja datang, nanti sudah bisa kita layani seperti itu. Baik, itu tadi kan terkait PPU Mandiri maupun dari jaminan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah maupun pusat maupun daerah begitu. Mungkin di BPJS Kesehatan sendiri apakah ada layanan online maupun layanan unggulan begitu Mbak? Oh iya, terima kasih banyak Mbak Desta. Ya, benar sekali Mbak. Jadi selain kita offline di kantor, kita juga punya layanan online. Yang pertama adalah call center kami di 165, itu 7x24 jam bisa dihubungi. Yang kedua, kalau misalnya Bapak Ibu mau cek kepesertaan, kemudian iuran, itu bisa juga melalui WA Cika namanya. Nomor HP-nya 0811-8750-400. Itu juga 7x24 jam. Kemudian untuk pendaftaran baru nih Mbak ya. Pendaftaran baru, kemudian kalau misalnya sudah resign nih dari perusahaan, kemudian beliau mau beralih ke Mandiri, itu juga bisa. Atau perubahan data, perubahan nomor HP itu juga bisa melalui WA Pandawa namanya. Ini pelayanan nasional, jadi nanti akan dilayani oleh seluruh frontliner dari seluruh Indonesia. Nomor HP-nya 0811-816-5165. Kemudian selanjutnya ada aplikasi mobile JKN. Nah, di aplikasi mobile JKN ini sudah sangat lengkap sekali. Karena kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, di sana ada namanya menu pengaduan. Jadi misalnya panjenengan mau tanya, ini
punya saya aktif nggak ya, atau seperti apa, misalnya kalau saya mau berobat caranya gimana ya, itu nanti bisa ditulis aja di situ, jadi nggak perlu jauh-jauh ke kantor, cukup dari aplikasi. Yang kedua, di sana juga ada menu cek iuran. Jadi kalau Bapak Ibu yang mandiri nanti dicek dari situ sudah bisa. Nah, ini program unggulan kami salah satunya adalah screening. Nah, kita kan biasanya kalau misalnya pekerja itu kan jarang olahraga. Saya sih ya, kalau yang lainnya mesti lebih banyak olahraga ya gitu. Nah, kita bisa screening nih Mbak di sini, apakah kita ada riwayat untuk hipertensi, gula dan lain sebagainya, atau mengarah ke sana. Nanti kita bisa screening di sini. Nah, harapannya ada pencegahan lebih dini sehingga tidak terjadi hal-hal yang lebih parah lagi. Satu lagi nih Mbak, nah kita punya yang namanya CSR. Dari beberapa perusahaan, rumah sakit, optik yang kerjasama dengan kami itu memberikan CSR. Siapa tahu Bapak Ibu atau yang punya perusahaan mau memberikan CSR untuk Bapak Ibu atau warga sekitar perusahaan, itu sangat bisa sekali kami bantu. Jadi untuk CSR ini mendaftarkan berapa jumlahnya kami terima. Kalau di rumah sakit itu biasanya 100 sampai 200 itu memberikan CSR setiap tahunnya. Jadi untuk warga-warga sekitar nih Mbak, jadi supaya juga menerima manfaat dari JKN ini. Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk membayar iuran tepat waktu dan jangan ragu untuk ber-JKN. Terima kasih. Baik, demikian terima kasih kepada kedua narasumber kita yang telah menyampaikan layanan yang ada di MPP ya, tentunya dari Dinas Sosial dan dari BPJS Kesehatan. Mungkin ada harapan dari Ibu Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri serta dari BPJS Kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Wonogiri sendiri. Monggo. Ya, terima kasih Mbak Desta. Jadi masyarakat kita itu biasanya kalau belum mendesak, belum butuh itu mengabaikan, tidak melakukan pengurusan terkait dengan jaminan kesehatan bagi dia dan keluarganya. Maka harapan kami dengan adanya program yang ada baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat kabupaten, silahkan bagi warga masyarakat kurang mampu bisa mendaftarkan melalui desa kelurahan setempat untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang itu dibiayai oleh pemerintah. Kemudian ada satu lagi yang tadi mungkin lupa terkait dengan pengalihan yang bisa dialihkan dari mandiri ke PBI, itu adalah yang di kelas 3. Kalau sebelumnya dia kelas 1 dan kelas 2 tentunya bukan warga miskin, bukan warga kurang mampu. Yang bisa kami alihkan hanya yang di kelas 3. Kemudian bagi warga masyarakat yang selama ini mungkin belum kita bahas tadi terkait dengan pekerja penerima upah. Ketika dia bekerja di sebuah perusahaan kemudian keluar, maka kewajiban dia kemudian melaporkan ke Dinas Sosial atau ke BPJS bahwa dia sudah keluar entah apapun alasannya, entah resign, entah PHK. Untuk apa? Ketika dia dari warga masyarakat miskin yang sebelumnya dibiayai oleh perusahaan, untuk kami kembalikan ke PBI lagi. Kasus yang terjadi, banyak terjadi, warga masyarakat keluar dari perusahaan, tidak melaporkan, pada saat sudah lebih dari 6 bulan dia sakit, maka akan mengurus dari nol lagi. Nah itu kan akan mempersulit, padahal sebelumnya dia sudah jadi peserta. Ketika dia langsung mengurus sebelum 6 bulan, tinggal mengalihkan saja ke PBI, langsung bisa digunakan. Jadi harapan kami itu jangan menunggu sakit, karena bahasa kami sadikin Mbak Desta, bukan nama orang ya, sadikin. Sadikin itu apa Ibu? Sadikin adalah sakit kemudian akan menjadi miskin. Nah, ketika tidak ada jaminan kesehatan yang dipersiapkan jauh hari oleh keluarga tersebut, walaupun sebelumnya mungkin punya aset harta benda yang banyak, ketika sakit harus mungkin pengobatan dengan biaya yang besar, maka akan menjadikan mungkin menjadi kurang mampu karena untuk biaya pengobatan. Nah, dan di sini tentunya perlu kami sampaikan Kabupaten Wonogiri, di mana Bapak Bupati, Bapak Joko Sutopo dengan Bapak Wakil Bupati mencanangkan panca program. Salah satunya adalah sehat wargane. Ketika mencanangkan sehat warganya,
komitmen beliau adalah dengan menganggarkan dari APBD Kabupaten untuk tahun 2023 sebanyak 43 miliar 372 juta 896 ribu. Untuk apa? Untuk membiayai warga masyarakat kurang mampu yang belum dibiayai oleh pusat, itu dibiayai dengan pemerintah daerah sebanyak 90.514 jiwa yang dibiayai melalui APBD. Itulah komitmen dari pemerintah daerah. Untuk itu monggo warga masyarakat agar senantiasa terjaga kesehatannya. Jangan lupa untuk senantiasa melaporkan kondisi dari masyarakat tersebut untuk bisa mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah khusus untuk orang tidak mampu dan fakir miskin. Terima kasih Mbak Desta. Terima kasih Ibu. Itu tadi harapan dari Kepala Dinas Sosial bahwa ada semboyannya Sadikin, jangan menunggu sakit kemudian menjadi miskin. Begitu. Apalagi pemerintah daerah juga sudah menyiapkan anggaran yang akan digelontorkan untuk masyarakat apabila sebagai jaminan kesehatan ya, begitu Ibu. Itu tadi dari Dinas Sosial. Untuk dari BPJS Kesehatan mungkin ada harapan bagi masyarakat. Monggo. Oh iya, terima kasih ya Mbak Desta dan Bapak Ibu. Saat ini kami sangat disupport penuh oleh Pemda Kabupaten Wonogiri, dari Dinas Sosial juga. Nah, Bapak Ibu jangan ragu untuk ber-JKN, karena untuk saat ini untuk mendapatkan JKN, untuk pendaftaran sendiri sudah sangat mudah sekali. Bisa offline, bisa online dengan syarat yang sangat mudah. Kemudian juga untuk dari kabupaten itu sudah sangat open sekali. Yuk kita semuanya ber-JKN, jangan ragu untuk ber-JKN, karena JKN itu nanti kalau misalnya Bapak Ibu sakit aman begitu. Jangan sampai nanti sakit kemudian seperti yang disampaikan Bu Kurnia jadi menjual barang-barang seperti itu kan, jangan sampai seperti itu. Yuk kita ber-JKN untuk masa depan kita, untuk keamanan finansial kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Itu tadi harapan dari kedua narasumber kita bahwa jaminan kesehatan itu penting dan harus diurus dari sedini mungkin, begitu nggih Ibu. Kita juga ada yel-yel Ibu, ada jargon. Jadi nanti ketika dalam bilang Gonyawiji kita sama-sama sesarengan bangun Wonogiri, begitu nggih. Gonyawiji sesarengan bangun Wonogiri. Demikian paparan dari Kepala Dinas Sosial serta dari BPJS Kesehatan Kabupaten Wonogiri terkait jaminan kesehatan. Bagi para penonton, terima kasih telah menyaksikan podcast ini hingga selesai, bahwa kami berkomitmen untuk memberikan wawasan serta informasi terkait pelayanan publik di Kabupaten Wonogiri. Begitu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share video ini, dan jangan lupa saksikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.